Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen Pancasila, Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Soal, dan yang kami hormati para pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan sedikit materi ceramah mengenai cinta tanah air. Nasionalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya yaitu bangsa. Bangsa sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama, kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Yang kedua, yaitu golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Dan yang ketiga, yaitu kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati suatu wilayah tertentu di muka bumi. Nasionalisme ini diserap dalam bahasa Indonesia sehingga mempunyai pengertian, yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Sedangkan dalam arti sempit, nasionalisme diartikan sebagai cinta tanah air. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan cinta tanah air sebagai al-watan al-asli. Al-watanu al-asliu huwa maulidur rajul wal baladul ladzi huwa fi. Yang artinya al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang atau negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air merupakan sifat alamiah dari
untuk mencintai tanah air. Seperti pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kepada kita untuk mencintai tanah air. Pada Quran surah Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi qad farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para mufasir mendefinisikan al-ma'ad di sini dalam beberapa artian. Al-ma'ad ditafsirkan dengan kata Mekah, hari kiamat, kematian, dan akhirat. Namun menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi mendefinisikan kata ma'ad di sini lebih dekat dengan Mekah. Syekh Ismail Haqi al-Hanafi al-Khalwati yang wafat pada tahun 1127 Hijriah menjelaskan terkait dengan Quran surah Al-Qasas ayat 85 tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk mencintai tanah air, karena cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya ke Madinah banyak sekali menyebutkan kata cinta tanah air, cinta tanah air, hingga kemudian Allah mewujudkan permohonannya dengan mengembalikan ia ke Mekah. Sahabat Nabi Umar radhiyallahu anhu, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek. Sebab karena cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Dalil cinta tanah air selanjutnya yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang kafir, bunuhlah diri kamu dan keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Selanjutnya Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya menafsirkan Quran surah An-Nisa ayat 66 ini yaitu sebagai isyarat atau petunjuk kepada kita untuk mencintai tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Hal tersebut menegaskan kepada kita bahwa beratnya orang yang harus meninggalkan kampung halaman karena cinta tanah airnya, karena besarnya cinta tanah airnya kepada kampung halamannya, kepada negerinya, kepada bangsanya, itu sebanding beratnya dengan bunuh diri orang tersebut. Selanjutnya yaitu dalil-dalil hadis yang membahas mengenai pentingnya, mengenai utamanya untuk cinta tanah air, yaitu pada hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmidzi yang berbunyi, An Anasin anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fa nadhara ila juduratil Madinah aw naqatu wa in kana ala dabbati harakaha min hubbiha wa fil hadithi dalala ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyah hubbi watan wa hanin ilaihi. Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan agar untanya itu melaju dengan cepat. Karena apa? Yaitu karena kecintaan beliau, kecintaan Nabi Muhammad kepada Madinah. Dari hadis tersebut
hadis tersebut yaitu mengungkapkan bahwa pada hadis tersebut mengandung dalil tentang keutamaan kota Madinah dan mensyariatkan kepada kita untuk mencintai tanah air dan rindu kepadanya. Karena sambil rindunya kepada Madinah, kepada negerinya, maka Nabi mempercepat laju untanya agar cepat sampai kepada Madinah. Hadis selanjutnya yaitu pada hadis riwayat Ibnu Ishaq yang berbunyi qala Suhail wa fi hadithi Warqata annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddabanna wa lam yaqul lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an thumma qala wa la tu'dayanna fa lam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an thumma qala wala tukhrajanna faqala akhrijiyahum fa fi hadha dalil ala hubbil watan wa syiddah mufaraqati ala nafsi. Yang artinya Al-Suhail berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Dari hadis tersebut Al-Suhail mengatakan bahwa dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Pada hadis tersebut cinta tanah air merupakan kewajiban, merupakan hal yang sangat berat, merupakan hal yang sangat diharuskan untuk setiap orang. Dan begitu juga dengan rindu dengan tanah air. Seperti yang dijelaskan pada hadis tersebut, Nabi ketika ia didustakan, maka ia hanya diam. Ketika Nabi disakiti, Nabi hanya diam. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa engkau akan diusir, kemudian Nabi baru mengatakan, apakah aku akan diusir? Karena apa? Karena ketakutan Nabi akan diusir dari kampung halaman, karena kecintaan beliau kepada kampung halamannya dan kepada negerinya. Sekian mengenai cinta tanah air dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis mengenai cinta tanah air. Sudah sepatutnya bagi kita, bagi umat muslim, untuk mengikuti tauladan Nabi Muhammad SAW untuk mencintai tanah air kita dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tarsil likulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajama amin ya rabbi asma fadla wajuda minna wa biktisabin minna bil mustafa rasuli na'udhu bi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wal alihi wa sahbi adada tosis suhbi walhamdulillahi fi bati wa tanahi hamdan kathiran da'i mahabbatin nasaim. Cukup sekian dari saya, kurang